Baik, selamat datang di channel Paragon 3D. Di video ini kita akan melanjutkan video bagian kedua, yaitu memberikan tekstur kepada objek kita. Oke, langsung saja. Di sini kita akan memberikan tekstur di bagian shading workspace. Kita klik shading workspace. Di shading workspace ini ada dua tampilan. Yang utamanya itu ada dua tampilan, yaitu tampilan viewport. Yang kedua adalah shade editor. Ini kita join aja karena tidak terlalu dibutuhkan. Nah, ini adalah tampilan viewport shading. Tampilan viewport shading ini umumnya akan langsung berpindah viewportnya ke bagian shading. Jadi viewport ini terdapat warna, ya ditampilkan warna. Sedangkan kalau misalkan di layout itu atau modeling, dia tampilannya itu solid mode. Sebenarnya kita juga bisa mengganti di sini itu menjadi solid mode. Solid mode ini. Nah, akan tetapi jika kita ingin memberikan sebuah tekstur atau warna pada model kita, maka kita harus masuk ke viewport shading. Ini render. Nanti sebelum di render ini bisa dilihat dulu seperti apa hasil renderan kita. Itu bakalan seperti apa gitu. Ketika ingin memberikan tekstur, kita tekan dulu objek yang ingin kita beri tekstur, kemudian tekan ini new. Nah, di sini ada sebuah node. Node ini adalah ibaratkan komposisi. Material output ini adalah material akhirnya gitu. Ini adalah komposisi dasar atau komposisi bawaan dari Blender. Dia berwarna putih, base colornya warna putih. Nah, tujuan kita adalah membuat palu. Nah, palu itu kan besi ya. Ini ya, kepalanya itu dari besi. Nah, maka kita ubah base colornya menjadi warna abu. Ini dia akan berubah warnanya menjadi abu. Nah, besi itu kan sedikit kinclong ya. Jika kita ingin mengubah tampilannya menjadi seperti besi, maka kita naikkan metalik ini. Dia akan menjadi lebih seperti besi. Nah, ini menjadi lebih seperti solid ya. Nah, kemudian roughness-nya kita turunkan. Roughness itu mengkilat ya, mengkilat. Nah, kita turunkan. Nah, ini tampilan objek kita menjadi lebih seperti besi. Ini udah cukup. Nah, untuk pegangannya kita tekan, kemudian kita tambahkan material. Nah, di sini kayu itu kan berwarna kecoklatan ya. Kita tekan base colornya ini putihnya, kemudian kita cari warna coklat. Kemudian kita atur sesuai keinginan. Coklatnya itu mau sebagaimana, seperti apa gitu. Nah, ini coklat. Kemudian karena kayunya ini dia terlihat sedikit glossy, maka kita naikkan roughness-nya. Nah, ini udah terlihat seperti kayu. Kemudian bagaimana jika kita ingin memberikan sebuah corak pada kayu kita? Pertama yang harus tambahkan di shade di node ini namanya node, sebuah node atau komposisi lah, ibaratnya komposisi. Jadi jika kita ingin menambahkan corak di material kita, di objek kita, kita harus menambah komposisi baru. Nah, kita tekan objek kita, kemudian di sini Shift A untuk menambah. Shift A. Kemudian cari yang namanya noise texture. Nah, noise texture ini adalah tekstur, tampilan tekstur yang memiliki sebuah noise. Noise itu ibarat apa ya? Bentuk gak jelas lah, pokoknya bentuk gak jelas gitu. Nah, kemudian kita sambungkan ke base color. Dia akan berubah warnanya menjadi seperti ini. Ya, ini kan bentuknya jadi random gini kan. Jika kita langsung memberikan noise texture dari vector ke base color dari objek itu sendiri, kita perlu menambahkan color ramp. Color ramp, ini color ramp. Kita tambahkan di sini. Nah, ini kan warnanya tidak berubah ya, karena di sini hitam dan putih. Jika kita pindahkan color rampnya ini, misalkan hitamnya ini kita ganti jadi coklat. Nah, dia akan berubah menjadi coklat, si hitamnya itu. Kemudian jika kita dekatkan, maka si noise akan menjadi lebih banyak yang berwarna coklatnya. Nah,
Begitu juga dengan putih, jika kita putihnya geser ke kiri, maka dia akan semakin mendominasi. Kita ganti putihnya ini menjadi coklat muda misalkan. Coklat muda. Oke, nah kita lihat kayu kita ini lebih mendekati tekstur kayu, akan tetapi tekstur ini kurang menyerupai. Nah, caranya kita ganti di bagian ini, tipe noise teksturnya itu kita ganti ke heteroterrain. Nah, jika kita ganti ke heteroterrain, dia noise teksturnya akan seperti ini. Nah, ini kita perlu adjust lagi, kita perlu setting lagi scale-nya. Kemudian ini terlihat warna coklat itu terlalu mendominasi, kita turunkan. Kemudian kita turunkan lagi, kita dekatkan lagi yang berwarna coklat mudanya. Kemudian kita besarkan skalanya. Kita kecilkan skalanya. Nah, setelah itu di sini terlihat kayunya itu sedikit lebih mengarah ke kayu ya. Akan tetapi kita tidak bisa merubah mapping UV. Nah, di sini kita butuh yang namanya tekstur koordinat untuk mengubah tata letak teksturnya pada objek kita. Nah, kita tambahkan namanya tekstur koordinat dan mapping. Mapping untuk tata letak si teksturnya pada objek kita. Mapping. Nah, kemudian kita hubungkan dari objek ke vektor dan dari vektor ke vektor. Di sini baru kita bisa adjust skala dari tekstur pada objek kita. Nah, di sini terlihat teksturnya itu kecil. Nah, di sini kita bisa besarkan. Kita bisa atur ukurannya. Skala X, sumbu X itu skala sumbu X bisa kita atur. Kita kecilkan. Skala ini kurang. Nah, segini cukup. Kemudian kita regangkan si teksturnya itu. Caranya yaitu sumbu Y kita regangkan. Oh, bukan sumbu Y, sumbu X. Sumbu Z. Oh, di sumbu Z ternyata, guys. Nah, kita atur, cari tekstur yang memiliki bentuk yang bagus. Kemudian kita bisa atur lagi di bagian ini jika dirasa teksturnya belum memiliki bentuk yang pas. Oke, ini udah lebih menyerupai dengan bentuk kayu. Jika kita ingin menambahkan warna tekstur baru, kita tambahkan di sini noise texture-nya. Kita duplikat ya, Shift D. Kita masukkan ke sampingnya. Jadi dia memiliki dua noise. Jadi dia di dalam noise itu ada noise lagi. Nah, seperti ini. Nah, caranya kita bisa atur di sini dengan cara menambahkan ini baru ya, warna baru. Bahkan di sini untuk membuat gradasi, coba kita ganti ke hitam ya. Besarkan lagi. Oke, cukup. Detail, kita cari tekstur yang bagus. Nah, jadi setelah kita atur, si komposisi tekstur kayu ini akan seperti ini. Di sampingnya ada color ramp, yaitu dia untuk menambahkan warna. Kemudian ada noise texture untuk memberikan sebuah tekstur noise. Nah, di sini ada dua noise texture, yaitu di dalam noise texture kita kasih noise texture lagi. Kemudian ada mapping dan tekstur koordinat, ini berfungsi untuk merubah letak si noise tersebut di objek kita. Nilai-nilainya ini akan seperti ini. Di sini palu kita sudah jadi ya. Kita masuk ke layout lagi. Nah, ini adalah palu kita nih. Kita akan langsung tambahkan background. Di sini kita pindahkan kursor 3D-nya, shift klik kanan pada mouse.
Nah, kemudian kita Shift A, kita tambahkan plane, kita buat background. Kita akan membuat background. Di sini masih kelihatan garis-garisnya, garis-garis kotak-kotak. Jika kita tidak ingin terlihat garisnya, kita perlu membuat dia ke atas ya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dengan pencahayaan bawaan. Jika kita ingin mendapatkan tampilan dari pencahayaan lampu kita sendiri atau cahaya yang kita tambahkan sendiri, kita masuk ke ini, kemudian checklist scene light, scene world. Nah, di sini akan langsung terlihat hasil dari pencahayaan dari lampu kita. Kita bisa mengubah pencahayaannya, kita bisa menduplikatnya cahayanya jadi 2. Lalu kita sudah jadi, ini adalah kamera kita nih, kamera. Jika kita ingin mendapatkan tampilan dari kamera, kita tekan ini, atau bisa dengan shortcut numpad 0. Di sini kita geserkan kameranya. Nah, akan tetapi jika kita tidak menekan tombol kunci, kamera tidak ikut bersamaan dengan tampilan workspace. Nah, kita tekan kunci. Nah, kemudian kamera akan mengikuti dengan ini. Nah, sama halnya dengan scroll ya. Kamera akan berpindah ke belakang. Ketika kita scroll ke depan, dia akan menzoom ya. Kita cari tampilan dengan view terbagus ya. Nah, di sini kita akan render, kita akan coba render. Nah, sebelum kita render, kita harus setting terlebih dahulu render kita nih. Settingan render itu kita bebas mau render dengan Eevee atau Cycles. Eevee adalah rendering paling ringan, akan tetapi kualitasnya juga terbatas atau kualitasnya tidak sebagus yang Cycles. Cycles memiliki kualitas yang bagus, hasil renderan yang bagus, akan tetapi membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses renderingnya. Workbench adalah render di mana tidak merender tekstur dan warna. Jadi ketika kita render dengan Workbench, itu warna dan tekstur itu tidak akan muncul. Kita coba Eevee, kita render image, klik saja render image. Dia akan merender. Dan ini adalah hasil renderan dari Eevee. Ini adalah hasil renderan dari Eevee. Cara menyimpan hasil renderan kita yaitu pertama masuk ke image, kemudian save as. Kita coba simpan dulu ya. Lalu, nah di sini kita bisa memilih format, beberapa format, mau BMP, Iris, PNG atau JPG, tapi biasa saya menggunakan JPG. Kemudian kualitinya kita 100%. Kemudian save as image. Hasil renderan kita sudah di save ke folder. Nah, kita coba hasil renderan dengan menggunakan Workbench. Nah, ini adalah tampilan Workbench. Hasil renderan kita itu kan seperti ini. Kita coba render image. Ini adalah hasil renderan kita dengan menggunakan Workbench render. Kita ganti kualitasnya menjadi 100%, kita naikkan menjadi 100%. Kita ganti namanya menjadi Palu Workbench. Oke, save as image. Nah, ini adalah hasil renderan menggunakan Workbench render. Kita coba render cycle. Nah, ini belum hasil tampilan cycle ya. Tampilan cycle akan muncul di sini. Viewport shading dengan pencahayaan cycle itu akan seperti ini. Dia memiliki kualitas renderan yang bagus. Nah, kita ganti ininya menjadi satu aja. Kita ganti rendernya, nilai noise thresholdnya menjadi 1. Kemudian sampelnya kita ubah menjadi 32. Tapi semakin banyak sampel, dia akan semakin bagus kualitasnya. Akan tetapi jika kita ganti ke nilai sampel sedikit, itu akan semakin cepat. Saya sering menggunakan ini. Terus kita hapus noise threshold di bagian viewport shading biar lancar ya. Kemudian kita langsung saja render. Kita coba lihat hasilnya.
render menggunakan Cycles Render. Nah, ini adalah tampilan hasil renderan kita. Dia akan render lebih lama daripada Eevee Render dan Workbench Render. Oke, di sini terlihat hasil renderan kita ini sudah selesai. Di bagian atas ini adalah informasi tentang render. Time ini adalah waktu kita merender itu berapa lama sih? Di sini waktunya 55 detik atau 1 menit lah. 1 menit. Kemudian ini adalah apa ya? Ini saya juga kurang paham. Bagi kalian yang paham, kasih tahu di kolom komentar. Ini adalah kemudian kita save Cycles. Kita ganti formatnya menjadi JPG. Kemudian ganti ke 100%, kualitasnya save as image. Di sini kita sudah menyelesaikan alur atau secara garis besar dari mulai modeling sampai rendering. Dari mulai menginstal aplikasi Blender, sampai kita membuat sebuah hasil renderan. Bentuk dari palu ini terlihat sangat biasa. Nah, jika kalian ingin membuatnya lebih bagus, itu sangat disarankan ya. Mungkin sekian video bagian kedua ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.